Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Minggu, tanggal 10 bulan Mei, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Elia. Berdoa di tengah krisis. Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Elia hidup pada masa ketika bangsa Israel sedang mengalami kemerosotan rohani yang sangat parah akibat pengaruh Raja Ahab dan istrinya, Izebel, yang membawa bangsa itu menyembah Baal dan meninggalkan Allah yang benar. Kejahatan yang dilakukan Ahab bukan hanya berupa dosa pribadi, melainkan juga tindakan sistematis yang menyeret seluruh bangsa menjauh dari kehendak Tuhan, sehingga kehidupan rohani Israel menjadi rusak dan penuh penyembahan berhala. Di tengah keadaan yang sangat gelap itu, Allah membangkitkan Elia sebagai nabi yang berani berdiri sendiri untuk menyampaikan kebenaran, sekalipun harus menghadapi ancaman dan tekanan yang sangat besar dari kerajaan. Bapak Ibu, puncak pelayanan Elia terjadi di Gunung Karmel ketika ia menantang nabi-nabi Baal untuk membuktikan siapa Allah yang benar melalui jawaban doa yang nyata dari surga. Pada saat itu Allah menjawab doa Elia dengan menurunkan api dari langit, sehingga seluruh bangsa menyaksikan kuasa Tuhan secara langsung dan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa doa orang benar memiliki kuasa besar ketika dilakukan dengan iman dan ketergantungan penuh kepada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kisah ini mengajarkan bahwa sekalipun dunia berada dalam keadaan yang jahat dan penuh penyesatan, Allah tetap memiliki hamba-hamba yang dipakainya untuk mempertahankan kebenaran dan membawa umat kembali kepadanya. Saudara-saudara kekasih, namun setelah kemenangan besar di Gunung Karmel, keadaan emosional Elia berubah secara drastis hanya dalam waktu yang sangat singkat karena ancaman pembunuhan dari Izebel membuatnya merasa takut, lelah, dan kehilangan harapan. Elia yang sebelumnya begitu berani berdiri di depan raja dan ratusan nabi Baal, justru melarikan diri ke padang gurun karena tekanan mental dan emosional yang sangat berat menghancurkan kekuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia rohani sekalipun tetap memiliki kelemahan, dan kemenangan iman tidak selalu membuat seseorang langsung terbebas dari pergumulan batin maupun rasa takut. Dalam kondisi putus asa itu, Elia bahkan meminta agar hidupnya diakhiri karena ia merasa dirinya gagal dan tidak lebih baik daripada nenek moyangnya yang terdahulu. Kisah ini, saudara, sangat penting untuk dipahami karena seringkali manusia berpikir bahwa orang yang dekat dengan Tuhan tidak akan pernah mengalami stres, kelelahan, atau kekecewaan yang mendalam. Padahal kenyataannya tekanan hidup, keletihan fisik, dan rasa takut dapat memengaruhi siapa saja, termasuk hamba Tuhan yang paling setia sekalipun. Melalui pengalaman Elia, kita belajar bahwa kondisi rohani seseorang sangat berkaitan dengan kondisi fisik dan emosionalnya, sehingga manusia membutuhkan pertolongan Tuhan
secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupannya. Bapak Ibu sekalian, yang sangat indah dari kisah ini adalah cara Allah memperlakukan Elia ketika ia sedang jatuh dalam kelemahan dan keputusasaan. Sebab Allah tidak langsung menegur atau menghukumnya dengan keras. Tuhan justru datang dengan penuh kasih dan perhatian dengan memberikan makanan, air, dan kesempatan bagi Elia untuk beristirahat agar kekuatannya dipulihkan kembali secara perlahan. Sikap Allah ini menunjukkan bahwa Tuhan memahami keterbatasan manusia dan mengetahui kapan seseorang membutuhkan penguatan, penghiburan, dan pemulihan sebelum menerima tanggung jawab yang baru. Bapak Ibu, setelah dipelihara oleh Tuhan, Elia kemudian berjalan selama 40 hari, 40 malam menuju Gunung Horeb untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Di sana Allah menyatakan dirinya bukan melalui angin besar, gempa bumi, atau api seperti yang mungkin diharapkan Elia berdasarkan pengalaman sebelumnya di Gunung Karmel. Sebaliknya Bapak Ibu, Tuhan hadir melalui suara yang lembut dan tenang sehingga Elia menyadari bahwa karya Allah tidak selalu dinyatakan melalui mukjizat yang spektakuler dan mengguncang. Pelajaran penting dari bagian ini adalah bahwa Allah dapat bekerja dengan cara yang sangat sederhana, tenang, dan tidak selalu sesuai dengan harapan atau logika manusia. Banyak orang hanya mencari Tuhan dalam peristiwa-peristiwa besar. Padahal seringkali Tuhan justru berbicara paling jelas melalui ketenangan, kesunyian, dan hubungan pribadi yang intim dengannya. Saudara terkasih, kekecewaan Elia sebenarnya muncul karena ia merasa perjuangannya tidak menghasilkan perubahan yang besar di bangsa Israel. Meskipun Allah sudah menunjukkan kuasanya secara luar biasa di Gunung Karmel, Elia berpikir bahwa dirinya seorang diri mempertahankan iman sementara bangsa itu tetap keras hati dan tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Dia juga merasa bahwa hidupnya terus berada dalam bahaya sehingga pelayanan yang dilakukannya tampak sia-sia dan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Akan tetapi saudara, Allah menegaskan bahwa pandangan Elia tidak sepenuhnya benar karena Tuhan masih memelihara 7.000 orang yang tidak menyembah Baal dan tetap setia kepadanya. Jawaban Allah ini menunjukkan bahwa manusia sering menilai keadaan hanya berdasarkan apa yang terlihat oleh mata. Sedangkan Tuhan bekerja jauh lebih luas daripada yang dapat dipahami manusia. Kadang seseorang merasa sendirian dalam mempertahankan iman, padahal Tuhan sedang bekerja melalui banyak orang lain yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Dari sini kita belajar bahwa keputusasaan sering muncul ketika manusia terlalu berfokus pada keterbatasan diri dan keadaan sekitar, bukan pada kuasa serta rencana Allah yang jauh lebih besar dan sempurna. Bapak Ibu, jawaban doa Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk yang sama karena Allah bekerja sesuai dengan hikmat dan tujuannya sendiri. Di Gunung Karmel, Tuhan menjawab doa dengan api yang turun dari langit secara dramatis. Tetapi di Gunung Horeb Tuhan berbicara melalui suara yang lembut dan tenang. Perbedaan cara kerja Allah ini mengajarkan bahwa manusia
tidak boleh membatasi Tuhan hanya pada pengalaman-pengalaman rohani tertentu yang pernah dialami sebelumnya. Bapak Ibu, banyak orang menjadi kecewa karena mereka berharap Tuhan selalu bekerja dengan pola yang sama. Padahal jalan dan pikiran Allah jauh lebih tinggi daripada jalan dan pikiran manusia. Tuhan mengetahui dengan tepat apa yang dibutuhkan umatnya pada setiap musim kehidupan, sehingga Ia dapat memakai cara yang berbeda untuk membentuk iman dan karakter seseorang. Kadang Tuhan menunjukkan kuasa-Nya secara besar dan nyata. Tetapi di waktu lain, Tuhan mengajar umat-Nya untuk belajar percaya melalui proses yang sunyi dan panjang. Oleh sebab itu, iman sejati bukan hanya percaya ketika mujizat besar terjadi, melainkan juga tetap setia ketika Tuhan bekerja secara perlahan, tersembunyi, dan tidak mudah dipahami oleh pikiran manusia. Saudara-saudara, setiap orang percaya diingatkan bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih dan sangat memahami kebutuhan umatnya, bahkan ketika mereka sendiri tidak memahami keadaan hidupnya. Ketika manusia merasa lelah, kecewa, takut, dan kehilangan arah, Tuhan tidak meninggalkan mereka, melainkan tetap hadir untuk memulihkan dan menguatkan hati yang hancur. Sikap yang perlu dimiliki orang percaya adalah belajar menjadi tenang di hadapan Tuhan. Tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan hidup mereka hanya karena doa belum dijawab sesuai harapan. Kepercayaan kepada Allah dibangun bukan semata-mata berdasarkan keadaan yang baik, tetapi berdasarkan keyakinan bahwa Tuhan tetap setia, sekalipun situasi hidup terasa sulit dan membingungkan. Elia akhirnya dipulihkan karena ia mau tetap mendengar suara Tuhan dan membuka dirinya terhadap pemeliharaan serta arahan Allah yang penuh kasih. Pengalaman Elia juga mengajarkan bahwa doa bukan hanya tentang meminta jawaban, melainkan tentang membangun hubungan yang mendalam dengan Tuhan, sehingga manusia belajar bergantung sepenuhnya kepadanya. Karena itu setiap orang percaya harus terus memandang kepada Tuhan dalam segala keadaan. Sebab hanya Dia yang mampu memberikan kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera di tengah krisis kehidupan yang paling berat sekalipun. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.